Maka kita punya kewajiban menghargai pendapat Anda. Anda tidak dapat menghargai pendapat orang. Itulah Anda tidak mengenal universitas kebenaran. Ketika Anda kehilangan kebenaran, maka di depan mata Anda ini semua orang salah. Tidak ada kebenaran selain kebenaran absolut Anda. Anda menjadi Firaun sendiri, bahwa kebenaran menjadi milik Anda. Itu yang ingin saya katakan. Tidak ada universitas di dunia itu. Itu satu poin. Satu poin. Saya tambah dulu ya. Tunggu dulu. Saya terangkan dulu ya. Saya juga bisa menerangkan lebih dari Anda. Oke. Ya, Lanjutkan. Nah, bagaimana Anda Tapi nanti kasih tahu saya kapan berhenti supaya saya bisa terangkan itu. Bukan saya terangkan, saya tunjukkan di mana Anda ingin merampas kebebasan saya sehingga atau Anda menjadi pemerintah yang harus saya melaporkan semua aktivitas saya. Saya kasih itu, nanti saya terangkan cara Anda menggunakan kata itu. Belum tentu kedunguan itu bisa saya pahami. Karena cara kita berpikir berbeda. Dan itulah perbedaan, dan itulah kebebasan masing-masing orang berbeda dalam melihat. Oke, sekarang giliran Pak Jul. Langsung sebenarnya saya hanya ingin membuat pernyataan saja. Yang pertama, saya pernah ada membaca satu buku menarik tentang kebebasan. Dia mengatakan kalau misalnya ada satu orang atau Rocky lah, tiba-tiba di sini berteriak, entah di dalam bioskop atau di ruangan ini, kebakaran misalnya seperti itu ya. Akhirnya orang berlarian dalam satu konser atau dalam satu bioskop. Nah itu pengen tahu juga, itu kebebasan atau liberty? Itu kedunguan. Karena bukan itu konsep kebebasan, itu kedunguan Anda. Ini yang terjadi Rocky, jadi adalah upaya untuk seolah-olah, ini kan yang terjadi secara umum di dalam publik. Seolah-olah mereka mengatakan, ini yang kita perbincangkan sekarang realitanya adalah orang seakan-akan mengatakan bahwa saya boleh memperlakukan apa saja. Misalnya, kalau saya berdemo, saya boleh merusak fasilitas umum. Nah, itu, misalnya, Anda kayak begitu. Ada kalau misalnya, sebentar Rocky, sebentar. Ini saya hanya ingin membuat pernyataan nih. Oke, larang aja. Buat pernyataan, misalnya. Lalu kemudian kalau saya berada dimanapun, saya boleh berteriak. Misalnya ada kebakaran atau apa, sehingga ada orang yang meninggal di sana. Nah itu pernyataan. Kemudian yang kedua, saya ingin membuat pernyataan yang kedua, bahwa memang dengan kebebasan orang bisa mendapatkan kalau tidak ada kebebasan tidak ada tanggung jawab. Itu pasti. Hanya dengan kebebasan orang bisa memilih. Ketika dengan kebebasan orang bisa memilih, entah A, entah B, entah sampai Z, lalu dia bertanggung jawab. Kalau tidak ada kebebasan, orang tidak bisa dituntut apapun sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin mengatakan kenapa kritik itu menjadi penting di dalam ilmu dan juga dalam kehidupan. Saya pakai saja metodologi pengetahuan dari Popper. Dia mengatakan hidup itu kan terbuka. Ada problem, ada error eliminasi, ada tentative solution. Jadi error eliminasi itu selalu ada di dalam ilmu pengetahuan, dalam kehidupan demokrasi atau dalam apapun. Karena dia akan menjadi terus-menerus terbuka. Dan yang keempat, yang terakhir. Presiden Joko Widodo itu siapapun presidennya, termasuk dari Presiden Soekarno, kemudian Gus Dur, Megawati, Habibie, terus kemudian SBY dan Pak Joko Widodo, itu ketika diangkat, dilantik tentu harus bersumpah. Saya baca aja sumpahnya, pasal 9. Demi Allah saya bersumpah untuk memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dia terikat kepada Undang-Undang Dasar, di dalam Undang-Undang Dasar ada mukaddimah Pancasila, dia juga terikat di sana. Jadi apapun yang dia kerjakan, tidak akan bisa terlepas dari hal tersebut. Jadi di titik ini saya ingin membantah bahwa tidak, artinya keliru kalau mengatakan bahwa presiden atau wakil presiden tidak memahami Pancasila. Wong dia bersumpah demi Allah, kecuali Rocky tidak mengenal Allah, lain lagi. Iya. Mungkin. Ada mau jawab atau enggak? Saya masih terus ya. Kuliah saya belum selesai kan. Saya Gak bisa, ini udah jam 12. Oke. Kuliah gak bisa. Oke, saya akan ringkas itu. Oke ya. Presiden Jokowi tidak punya pengetahuan. Semua presiden lainnya Rocky. Dia semua bersumpah. Dia udah dengar. Menjalankan Pancasila. dengar. Kecuali Anda menuduh bahwa semua SBY, Megawati, Gus Dur, sahabat kita ya Gus Dur ya.
Udah, kemudian Fajrul. Habibie dan Soekarno Udah paham dia, udah menjalankan paham. Pancasila. Udah paham dia. Oke ya, ini semua orang bersumpah untuk tidak mencuri. Tapi orang langgar sumpah itu. Jadi jangan anggap kalau presiden udah bersumpah, maka dia paham gitu. Itu salah logikanya Kan di ada situ. konsekuensinya, Rocky. Kita reaksi Kalau dia ya. melanggar Undang Pancasila dan Undang-Undang. Pemirsa, kita udah sampai di ujung acara dan tanggal yang berbeda. Kita sekarang udah hari Rabu tanggal 4. Dan saya kira Presiden Amerika sudah terpilih pagi ini. Saya kira Anda boleh kesimpulan aja. Oke, ini bagian terakhir aja bahwa kita perlu selalu untuk mempersiapkan diri secara intelektual agar supaya bangsa ini tidak dihuni oleh buzzer, influencer yang nggak ada konsepnya. Negeri ini didirikan dengan konsep itu oleh para pemikir terbaik bangsa ini. Jadi saya hanya ingin pesankan itu. Nah, soal kebebasan tadi, poin saya sebetulnya adalah jangan anggap bahwa Presiden Jokowi sedang membangun kebebasan. Karena seringkali kalian itu membandingkan Jokowi dengan Soeharto itu. Ya jelas saja Jokowi lebih bebas suasananya daripada Harto. Itu kan bukan perbandingan yang tepat. Bandingkan dengan Habibie, bandingkan dengan SBY. Kan itu perbandingan. Masa Jokowi dibandingkan dengan Gajah Mada? Ya nggak ada gunanya. Bandingkan dengan yang terdekat gitu. Sama seperti diterangkan oleh Fajrul tadi. Indeks demokrasi justru menurun di statistik BPS sampai 2019. Angka 2020 belum keluar itu tuh. Jadi sekali lagi saya balik pada inti soal tadi. Tunggu. Iya, udah, stop aja itu. Itu you baca aja kalau cuma soal teknis. Saya balik tadi pada problem undang-undang ITE ini ya. Undang-undang ini didesain untuk memantau dan mengintip transaksi keuangan. Saya minta bukan waktu transaksi untuk menjawab. pikiran, bukan kegiatan orang di kamar. Saya Jadi, minta waktu untuk menjawab. Yang terjadi hari ini, oke. Ya. Nah, SBY membuat undang-undang ini untuk menghasilkan transaksi yang masuk akal. Jadi menghalangi yang tidak masuk akal. Sekarang Jokowi pakai undang-undang itu untuk pabrik borgol. Kan itu bahayanya kan? Baik, cukup. Oke. Ada. Saya cuma memperbaiki aja. Tadi saya sudah nyampaikan di awal bahwa kita berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena sejak beliau dari 2009 sampai 2014 indeks demokrasi Indonesia itu cukup baik 67 dan sampai di 2014 73,04. Nah di masa Presiden Joko Widodo alhamdulillah berkat basis seperti itu kita terus-menerus membaik sehingga Itu Anda udah ucapkan tadi. ada di 2019 menjadi 74,92. Ya, Jadi udah terus ucapin. membaik. Tak enggak masalahnya Rocky tadi Yang mana? menyatakannya secara Yuk, keliru. Bukan, Oh, you baca datanya secara you keliru. baca yang Data disebut yang sebagai keliru tidak pantas dibicarakan di tempat ini, Rocky. civil liberties-nya itu turun. Sudah Rocky. Datanya berbeda tuh. Enggak Ya kamu. udah, Anda berdua cukup. Bukan, dia pakai data absolut. Padahal yang kita bicarakan adalah civil liberties. Yang itu yang drop. Kamu yang Anda sebut sebagai diskriminasi. Kamu tadi keliru Nah memahami justru datanya. yang Anda sebut sebagai Kamu diskriminasi ngotot. itu diprovokasi oleh pemerintah dengan membuat diskriminasi antara yang Pancasilais dan Kamu yang tidak ngotot Pancasila. pada Itu data yang hasilnya salah. tuh. Saya kira cukup. Oke. Sekarang teknik pada tadi. data yang salah.